Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di audiobook. Kali ini saya akan membacakan bagian keempat dari buku Sister Villah yang ditulis oleh Kalis Mardiasih, yaitu Kita Butuh Kesetaraan. Baiklah, mari kita awali diskusi kita dengan satu cerita ke cerita lain lagi. Suatu pagi, saya minta tolong bersih-bersih rumah kepada salah satu ibu tetangga desa. Saya lalu iseng berbagi cuitan di Twitter. Minta tolong bersihin rumah ke tetangga yang janda, pekerjaan serabutan, anaknya 5, semua perempuan, kelas 6 SD, 5 SD, 3 SD, dan 2 masih TK. Isu perempuan yang serius itu kasusnya semacam ini. Ternyata banyak tweets yang merespon. Mereka berbagi banyak cerita lain. Misalnya, minta tolong bersihin rumah ke mak gendut di kontrakan sebelah yang janda dan milih hidup sendiri karena menantunya judes dan dia gak mau ganggu rumah tangga anaknya. Ibu salon rumahan yang single parent, anaknya yang baru lulus SMA hamil di luar nikah, dan sang laki gak mau tanggung jawab. Terlalu banyak hal seperti ini di masyarakat. Sejak dulu, selalu ada ART yang janda, yang sekarang malah janda 3 anak. Tadinya kerja sebagai pengumpul besi bekas, tapi beralih jadi ART supaya bisa lebih banyak waktu jagain anak. Suaminya masih hidup, tapi amnesia, pura-pura lupa punya istri dan anak. Langganan laundry ke ibu yang ngontrak di bawah, yang suaminya kadang narik Gojek, kadang enggak. Pengasuh anakku janda dengan 2 anak, kelas 6 SD dan 1 SMA. Sebelumnya enggak punya pekerjaan tetap, kadang-kadang diminta tetangga bantu masak pas hajatan dan bersih-bersih rumah. Agak terbantu karena bisa mengakses kartu pendidikan murah untuk anaknya. Duh, baru mulai bab kok sudah berat, drama dan provokatif banget ya. Tenang dulu, jadi apa sih maksudnya berbagi cerita super complicated seperti itu? Nah, gini nih. Akhir-akhir ini, saya sering kali mendengar jargon muslimah gak butuh kesetaraan. Sebab, ia cuma butuh dimuliakan. Jika kita amati secara sesama, kalimat itu sesungguhnya bermasalah. Kata dimuliakan bersifat pasif. Dalam konteks tersebut, kemuliaan seolah hanya bisa hadir dari pihak di luar diri kita. Padahal, tidak semua perempuan bernasib baik untuk mendapatkan semua hal yang ideal dari orang lain. Itulah sebabnya penting bagi perempuan untuk mengusahakan kemuliaan dari dalam dirinya sendiri. Pada banyak konteks, kemuliaan itu tidak akan bisa terwujud jika perempuan tidak punya akses pada kesetaraan. Perempuan berjuang mengakses kesetaraan hak pendidikan karena komunitas asalnya tidak menganggap penting pendidikan bagi perempuan. Perempuan berjuang mengakses hak bicara karena komunitas asalnya tidak pernah mau mendengar suara perempuan. Perempuan berjuang mengakses hak politik karena komunitas asalnya membuat kebijakan yang menyangkut nasib banyak orang, tapi tidak pernah ingat bahwa mereka juga hidup dalam ruang yang sama dengan perempuan dan anak-anak. Perempuan juga berjuang mengakses hak berekspresi di ruang publik karena komunitas asalnya melihat perempuan semata-mata sebagai tubuh yang tidak memiliki inisiatif dan kreativitas. Sebagian teman saya lalu berujar, tapi Islam kan sudah memuliakan perempuan. Kalau nggak percaya, lihat tuh istri Nabi dan para sohibiyah. Begitu mereka bilang. Ya, itu karena Rasulullah sudah luar biasa melihat kualitas kemanusiaan perempuan. Tapi, kan kita hidup dalam realitas bahwa masyarakat belum semua paham dengan kualitas kemanusiaan perempuan. Contohnya, ya kasus-kasus di paragraf awal tadi. Makanya, kita perlu metode agar kualitas kemanusiaan itu punya akses yang setara. Metode ini akan membantu manusia melihat semua hal yang menyebabkan perempuan dan laki-laki yang didiskriminasi semata-mata karena identitas gender. Tugas mulia perempuan dan laki-laki adalah sebagai khalifah di bumi terwujud jika ada kesetaraan. Paham ya?
Jadi, gak semua perempuan punya suami yang kebetulan soleh, kemudian kerja di BUMN atau punya warisan yang banyak sehingga tanpa harus ngapa-ngapain sudah ujug-ujug jadi mulia. Begitu bukan? Jadi, pada intinya kemuliaan itu tidak akan bisa terwujud jika perempuan tidak mempunyai akses pada kesetaraan. Kesadaran kecil sebagai perempuan. Saya lahir, berkembang, dan tumbuh besar di sebuah kampung kecil yang masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Sebagaimana problem kultural masyarakat miskin, saya terbiasa melihat para istri yang dibentak suaminya saat emosi karena tidak berhasil bawa uang hari itu, dan sangat terbiasa mendengar berita anak tetangga A atau B masuk penjara lagi dengan rupa-rupa perkara. Bapak membangun musola kecil tepat di samping rumah kami. Bapak bilang, ia mau mengajar ngaji janda-janda miskin dan juga anak-anak mereka yang tinggal di sekitar rumah kami. Mereka bisa mengaji ba'da maghrib selepas bekerja dari rumah majikannya atau selepas jualan es seharian. Dulu, sebagai perempuan, mereka tidak beruntung mendapat pendidikan sepertimu. Kesadaran itu kan tidak datang tiba-tiba. Bapak menyadari bahwa kesadaran seseorang berasal dari aksesnya kepada lebih banyak pengetahuan. Bapak tidak memaksa mereka datang ke musola. Bapak menunggu saja, mengajar jika ada yang datang. Saat ada anak laki-laki yang ikut mengaji, Bapak mengajarkan agar mereka jadi laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan tidak melakukan kekerasan kepada teman perempuan mereka. Bapak sudah melakukan pekerjaan ini selama belasan tahun. Dari proses itu, saya tahu bahwa berdakwah Islam tidak sama dengan sekadar jual jilbab atau kampanye menikahi dini. Saya rasa Bapak sangat ilmiah tanpa ia sadari. Bapak memahami akan persoalan, menyusun teori, dan mempraktikkan langkah yang sangat teknis. Sepotong kalimat Bapak itu adalah kesadaran kecil yang pertama menjumpai saya sebagai perempuan. Kemudian, saya menempuhi proses bagaimana berpikir sebagai perempuan yang melihat perempuan lain yang seumur hidupnya terpinggirkan atau marginalisasi, dipandang rendah, subordinasi, dilabeli buruk, stigmatisasi, dan menjadi korban kekerasan ganda. Setelah itu, saya berpikir seandainya janda-janda miskin itu dahulu mendapat kesempatan yang sama kepada akses pengetahuan. Seandainya mereka punya kesadaran bahwa mereka adalah manusia yang setara di hadapan manusia lain, sehingga pendapatnya juga boleh didengar. Seandainya lingkungan di sekitar mereka dahulu tidak melihat perempuan lebih tidak berkapasitas sehingga mereka terpinggirkan, barangkali nasib mereka akan lebih baik. Seandainya mereka tahu bahwa dari dalam tubuhnya akan lahir 1-2 bocah yang harus mereka jadikan manusia baru seutuhnya, yang oleh karenanya sebagai ibu, ia pun harus punya agensi yang setara. Sejak itu, saya sadar bahwa tidak semua perempuan ada pada posisi yang sama seperti kita, atau gender-based discrimination itu nyata. Jadi, pada intinya, kemuliaan itu tidak akan bisa terwujud jika perempuan tidak mempunyai akses pada kesetaraan. Demikian audiobook kita kali ini, dan ini audiobook terakhir dari buku Sister Villah yang ditulis oleh Kalis Mardiasi. Sampai bertemu lagi di audiobook selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.